Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang selalu kita terima. Selawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anak ustazah yang ustazah sayang karena Allah? Saya berharap anti semua dalam keadaan sehat, anti semua dalam keadaan siap mulai belajar, anti semua dalam selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmat yang kita terima. Dan marilah kita sama-sama berdoa ya anak-anak, kita selalu dilimpahi Allah hidayah. Baiklah anak-anak ustazah, di hari ini kita masih di bab 2, masih tentang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Anak-anak ustazah, kalau minggu yang lalu kita sudah belajar sejarah teknologi informasi dan komunikasi ya anak-anak ustazah ya. Nah, periode-periodenya kita sudah mempelajarinya. Mudah-mudahan anak-anak ustazah semua sudah mencatat. Nah, media pengantar komunikasinya kita juga sudah belajar. Nah, media sekilas apa sebagian kemarin ya, media komunikasi masa lalu ya kuno, yaitu ada kentongan anak-anak ustazah, ada daun lontar, kita sudah belajar ya, ada lonceng, ada burung merpati, ada prasasti, ada trompet dari tanduk hewan, ada trompet keong. Nah, anak-anak ustazah, ada asap, ada serat papirus, ada pitografi. Ya, kemarin saya sudah belajar itu semua. Nah, untuk hari ini anak-anak ustazah kita masuk media komunikasi modern. Media komunikasi modern. Nah, ustazah ingatkan anak-anak ustazah, tolong dicatat materi yang ustazah berikan. Jadi, saat ini anti siapkan catatan dan alat tulis anti, materinya dicatat karena mungkin di tengah semester ustazah akan meminta catatan anti akan melakukan penilaian kepada kelengkapan catatan anak-anak ustazah ya. Jadi jangan dianggap santai, jangan dianggap remeh, tidak usah mencatat gitu, wajib mencatat. Ingat anak-anak, ilmu itu diikat. Maka gimana mengikatnya? Dengan cara menulis. Baik anak-anak ustazah, kita masuk ke materi kita di hari 2, materi media komunikasi modern. Nah, anak-anak ustazah, sejarah perkembangan komunikasi tidak akan pernah bisa terlepas dari kemajuan teknologi dari zaman dahulu sampai sekarang. Sejak tahun 1960-an hingga sekarang, teknologi semakin berkembang sangat pesat. Berbagai media komunikasi yang diciptakan manusia dan penemuan media-media digital menjadikan segala aktivitas kehidupan berjalan semakin efektif dan efisien. Nah, di bawah ini anak-anak ustazah ada beberapa contoh media komunikasi modern. Kita mulai dari yang A, yaitu ada surat kabar. Nah, anak-anak ustazah, ini juga mohon maaf. Sekilas saja kita ulang di sini. Ada surat kabar ya anak-anak ustazah, ada radio, ada televisi, ada fax email, ada telepon, ada handphone, ada handy talkie, dan ada komputer atau laptop. Ya, ini sudah kita pelajari minggu lalu ternyata. Dan sekarang kita masuk ke peralatan dan bahan untuk pembuatan peralatan TIK. Nah, kita sudah masuk ke peralatan bahan untuk pembuatan peralatan TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, anak-anak ustazah, beberapa bahan peralatan utama untuk membuat produk TIK sebagai berikut. Yang pertama yang kita pergunakan adalah bor. Nah, bor di sini anak-anak berfungsi untuk membuat atau memperbesar lubang. Nah, mungkin ada dari anak-anak ustazah yang melihat abinya atau abangnya pernah menggunakan bor, atau omnya ya pernah menggunakan bor dan tahu mungkin bentuk bor atau kinerjanya bor. Ini dicolokkan ke listrik ya anak-anak ustazah ya, jadi memakai tenaga listrik.
Yang B ada gergaji. Nah, anak-anak ustazah, gergaji adalah alat yang digunakan untuk memotong atau mengurangi ketebalan suatu benda. Nah, ini bentuk gergaji. Nah, yang berikutnya adalah tang. Nah, tang adalah alat yang digunakan untuk mencekram atau memotong benda. Nah, anak-anak ustazah mungkin pernah menggunakan tang, dan insya Allah semua tahu apa itu tang ya, tahu bentuk tang, tahu cara kerjanya tang. Selanjutnya anak-anak ustazah di sini ada palu atau martil ya. Adalah alat yang digunakan untuk memberikan tumbukan pukulan kepada benda. Nah, jadi misalnya kita memasang paku, nah kita memukul pakai martil ini. Selanjutnya anak-anak ustazah ada gunting seng. Nah, gunting seng adalah alat yang digunakan untuk memotong seng atau sejenisnya. Sama kayak gunting biasa, namun di bagian ujungnya dia berbeda. Kalau gunting biasa ujungnya kita akan makin ke ujung makin runcing. Kalau ini tidak, bagian ujungnya dia lebih bentuknya agak oval ya anak-anak ustazah ya. Nah, fungsinya untuk memotong seng atau sejenisnya. Jadi memotong sesuatu yang keras. Selanjutnya anak ustazah ada ketam. Ketam berfungsi untuk memperluas permukaan kayu. Untuk ketam ini anak ustazah ada ketam yang menggunakan listrik, ada ketam yang manual. Nah, sementara yang ini yang ada di gambar adalah ketam yang menggunakan tenaga listrik, sama halnya dengan bor ya. Nah, anak-anak ustazah, itu tadi alat-alat yang kita gunakan untuk membuat peralatan TIK. Sekarang kita masuk ke perancangan dan pembuatan peralatan TIK. Nah, membuat bel sederhana. Sekarang kita akan belajar membuat bel sederhana sebagai alat komunikasi modern. Bel menghasilkan bunyi dengan bantuan arus listrik DC. Alat ini memerlukan baterai, bahan yang digunakan diambil dari lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, kreativitas kita yang harus kita tuangkan ke dalam pembuatan alat ini ya, anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tahapannya. Tahapan pembuatan bel sederhana ini adalah mulai dari perencanaan. Nah, kita identifikasi dulu pertama kebutuhan, identifikasi kebutuhan. Nah, bel secara otomatis berbunyi apabila tombol on ditekan dan sebaliknya bel akan berhenti saat tombol off ditekan. Nah, di dalam hal perencanaan tadi, yang pertama identifikasi kebutuhan. Yang kedua ada perencanaan fisik. Nah, anak-anak ustazah, pembuatan bel berdasarkan bahan dan alat yang tersedia di lingkungan sekitar ya. Anda dibuat dengan penuh tanggung jawab. Dalam proses bertanggung jawabnya harus memperhatikan prinsip kerja. Nah, anak-anak ustazah selalu menekankan di dalam setiap mapel prakarya, setiap membuat karya, anak-anak ustazah selalu menekankan pembuatan karya harus dengan rasa penuh tanggung jawab. Kenapa anak-anak ustazah? Jika anti mengerjakan sesuatu sudah dengan rasa penuh tanggung jawab, insya Allah hasilnya pun bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak asal saja ya anak-anak, yang nggak setengah-setengah hati. Kalau sesuatu yang kita kerjakan setengah hati, hasilnya biasa juga setengah hati. Nah, kalau kita memang sudah serius, sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, insya Allah hasilnya pun maksimal. Nah, dalam proses pertanggungannya harus memperhatikan prinsip kerja ya, anak-anak ya, prinsip kerja. Dimulai dari mana kita bekerja ini? Mulai dari mana kita membuat karya prakarya ini? Nah, ustazah selalu membuat sketsa, selalu buat sketsa, baru membuat sketsa jadi. Sketsa jadi itu yang sudah dibuat, diwarnai, dikasih gambar detail, baru kita mulai pengerjaan, penyiapan bahan, ya kan, penyiapan alat, baru kita masuk ke teknik pengerjaan. Nah, sehingga menjadi sebuah karya kerajinan. Nah, yang kedua anak-anak, setelah perencanaan kita masuk ke persiapan. Nah, di dalam persiapan ini anak ustazah, pembuatan bel akan menggunakan motor listrik DC atau mainan mobil-mobilan. Nah ya, motor listrik DC mainan atau mobil-mobilan. Jadi yang untuk bisa menggerakkan mobil-mobilan itu ya, motor listrik akan memutarkan lidi yang akan memukul kaleng sehingga menghasilkan bunyi. Ya, ide dan gagasannya ya anak-anak ya di sini. Nah, terus jangan lupa di dalam setiap berkarya, perhatikan keselamatan kerja. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan, itu hal yang penting ya anak-anak. Perhatikan rangkaian dengan baik karena kesalahan akan dapat merusak komponen. Nah, setelah itu kita perhatikan semua, kita masuk ke peralatan dan bahan. Apa saja peralatan yang kita butuhkan? Apa saja bahan? Pertama kita masuk ke alat ya anak-anak untuk membuat sebuah bel sederhana tadi. Alat yang kita butuhkan di sini pertama adalah palu atau martil ya anak-anak ustazah.
Terus kita membutuhkan gergaji, kita membutuhkan gunting seng, kita membutuhkan yang keempat meteran untuk mengukur panjang balok kayu yang digunakan sebagai rangka sederhana tadi. Nah, ini alat yang kita butuhkan. Selanjutnya anak-anak ustazah, kita masuk ke bahan apa yang kita butuhkan di dalam pembuatan bel sederhana tadi. Yang pertama di sini kita butuhkan adalah, anak-anak ustazah bisa lihat, nah ini adalah motor listrik DC tadi ya anak-anak ustazah. Ini ada stop kontak, ya anak-anak ustazah. Ini baterai, ini untuk kerangka baterainya. Ada paku, tutup botol, ada kabel, karet, lidi, kaleng bekas, ya anak-anak yang kita butuhkan. Nah, di sini anak-anak ustazah perhatikan bahan yang digunakan dalam pembuatan bel sederhana motor listrik DC. Yang nomor 1 tadi adalah motor listrik DC sebagai penghasil gerak yang menimbulkan bunyi saklar. Saklar adalah cetek-cetek yang tadi on off-nya lampu. Nah, tempat baterai adalah yang nomor 3 tadi. Baterai sebagai arus listrik DC, ada baterai 2 yang nomor 4. Nah, kayu yang digunakan untuk rangka bel sederhana, yang nomor 5 itu adalah kayu digunakan. Yang keenam itu adalah paku, digunakan untuk menyambung atau merangka bel sederhana. Jadi untuk menyatukan kayu yang nomor 5 kita menggunakan paku. Paku ada di nomor 6 ya anak-anak ustazah ya. Terus karet untuk mengikat. Nah, karet ada di nomor 8. Tutup botol sirup yang terbuat dari seng atau sejenisnya ya. Contoh gambar nomor 10 ya. Contohnya Anda bisa menggunakan kaleng yang lain, yang penting terbuat dari seng atau sejenisnya. Terus selanjutnya kita membutuhkan kabel untuk menyambung arus listrik dari baterai ke motor listrik. Nah, ini dia kabel nomor 9 anak-anak ustazah. Ya, kabel untuk menyambung arus listrik dari motor ke motor listrik DC dan motor listrik DC ke saklar ya. Dari sini ke sini, dari sini ke sini. Jadi biar hidupnya ya anak-anak ya. Nah, lidi untuk memukul kaleng sebagai bunyi bel sederhana. Nah, lidi ini nanti akan memukul kaleng sehingga belnya jadi berbunyi, serta kaleng minuman dingin yang terbuat dari seng atau sejenisnya. Nah, itu yang kita butuhkan alat-alatnya. Nah, selanjutnya anak-anak ustazah kita masuk ke tahap pelaksanaan. Nah, dalam tahapan pembuatan bel sederhana anak-anak ustazah, ukurlah kayu yang digunakan untuk membuat rangka bel dengan meteran. Nah, anak ustazah bisa lihat di sini proses pelaksananya. Kayu pertama diukur sepanjang 13,5 cm dengan lebar 3 cm sebanyak 1 buah. Nah, ini dia kayunya. Kayu kedua dengan ukuran panjang 10 cm dengan lebar 3 cm sebanyak 2 buah. Kayu ketiga dengan ukuran panjang 23 cm dengan lebar 3 cm sebanyak 1 buah. Nah, anak-anak ustazah setelah itu potong kayu yang sudah diukur menggunakan gergaji. Nah, itu tadi kenapa kita membutuhkan alat, ada di situ gergaji, ada meteran. Nah, ini dia. Ternyata gergaji untuk memotong kayu, meteran untuk mengukur kayunya. Nah, setelah itu anak-anak ustazah siapkan palu atau martil dan paku untuk menggabungkan kayu yang sudah dipotong sehingga membentuk rangka bel seperti gambar di bawah. Ini contoh prakteknya ya anak-anak ustazah ya. Nah, selanjutnya siapkan tutup botol sirup yang terbuat dari seng atau sejenisnya. Kemudian ratakan pinggiran tutup botol dengan palu sehingga dia menjadi rata ya Ananda ya. Langkah selanjutnya lagi, lubangi di tengah-tengah botol sirup dengan paku. Ingat, lubangnya harus sesuai dengan ujung motor listrik DC atau motor penggerak mobil-mobilan tadi. Nah, di sini, ini contohnya tutup kaleng yang sudah diratakan. Ini dia jadi gepeng ya anak-anak ustazah. Nah, setelah itu anak-anak ustazah gunting tutup botol yang sudah diratakan dengan gunting seng. Setelah itu lubangi satu lubang lagi di salah satu ujung tutup botol yang sudah digunting sehingga tempat untuk memasang lidi. Nah, ini setelah digunting.
Setelah itu anak-anak ustazah ikat kaleng bekas dengan karet pada ujung kayu ketiga. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, ambil motor listrik DC, kemudian masukkan ujung motor listrik DC ke dalam lubang atau tutup botol yang di tengah, sehingga bentuknya seperti baling-baling ya anak ustazah ya, sehingga bentuk baling-baling ini. Nah, selanjutnya ambil lidi dan masukkan ke dalam lubang tutup botol yang lain. Perhatikan gambar, ikat motor listrik DC dengan karet di rangkabel sederhana. Nah, ini dia jadinya. Nah, rangkabel sederhana, siapkan tempat baterai dan baterai, kemudian pasang baterai sesuai kutub positif dan negatif. Ya, anak-anak ustazah paham cara memasang baterai ya, harus ada sesuai kutub positif negatifnya. Nah, ikatlah tempat baterai tadi dengan tekan rangkabel dengan menggunakan karet dan pastikan tidak mudah lepas. Nah, itu dia. Dan selanjutnya anak-anak ustazah sambungkan salah satu kabel dari baterai ke saklar, sedangkan kabel yang satu lagi ke motor listrik DC. Ya, anak-anak ustazah. Kemudian ambil satu kabel tambahan yang digunakan untuk menghubungkan motor listrik DC dengan saklar. Setelah itu pembuatan bel sederhana sudah selesai dan bel sederhana siap untuk diuji dengan cara tekan tombol on off-nya. Nah, ini dia anak-anak ustazah. Sudah jadi bel sederhananya. Nah, mudah-mudahan anak-anak ustazah paham ya, itu tentang otik. Nah, kita sudah belajar cara pembuatan bel sederhana, kita sudah belajar sejarahnya komunikasi, alat komunikasi zaman kuno, zaman modern, kita sudah belajar, dan kita sudah belajar juga cara membuat bel sederhana. Nah, selanjutnya anak-anak ustazah kita masuk ke bab budidaya. Jangan lupa catatan di bab 2 dilengkapi ya anak-anak ustazah. Bab 1 ustazah anggap catatannya sudah lengkap. Di bab kerajinan kemarin, kerajinan dari bahan lunak lengkap ya. Sekarang bab 2-nya tolong dilengkapi. Nah, insyaallah nanti ustazah akan memberikan tugas, ustazah akan mengirimkan lewat grup kelas, nanti bersiap menerimanya ya. Sekarang kita masuk ke bab budidaya. Nah, anak-anak ustazah, untuk di kelas 8 kita akan belajar tentang budidaya. Nah, budidaya ternak kesayangan. Nah, kita akan belajar tentang budidaya ternak kesayangan. Ustazah yakin mungkin ada di antara anak-anak ustazah yang di rumah mempunyai ternak kesayangan. Ya. Nah, kalau punya ternak kesayangan berarti tahu bagaimana memperlakukannya. Ya, namanya kesayangan ya kan, Ananda ya. Sesuatu yang kita sayang itu kita tahu bagaimana cara memperlakukannya. Nah, anak-anak ustazah, ternak yang saat ini ada itu bermula dari hewan liar. Ya, anak-anak ustazah, bukan langsung ternak itu menjadi ternak kesayangan. Pada awalnya mereka-mereka itu adalah hewan liar. Nah, manusia melakukan penjinakan atau domestikasi. Penjinakan atau domestikasi karena adanya kepentingan terhadap hewan liar tersebut. Nah, anak-anak, beberapa hewan dipelihara sebagai sumber bahan baku industri, hewan laboratorium atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Nah, hewan ternak juga dapat berfungsi sebagai hewan peliharaan karena ciri khas atau keunikan yang dimilikinya. Suara yang unik, bulu yang halus dan indah, perilaku yang lucu merupakan alasan seseorang memelihara ternak tersebut. Nah, hewan yang dipelihara Ananda kena kekhasan dan keunikan. Inilah yang disebut ternak kesayangan. Nah, dia mempunyai sesuatu yang berbeda dari hewan yang lain. Dia unik misalnya. Misalnya anak-anak ustazah nih di rumah pelihara kucing. Kucing Anggora misalnya kan. Ternak kesayangan adalah seekor kucing Anggora atau Persia misalnya.
Kenapa? Dia unik dibanding kucing yang lain. Dia mempunyai bulu yang lembut, bulu yang panjang, ya kan? Muka yang lucu. Nah, maka dia menjadi ternak kesayangan anak ustazah. Anak-anak ustazah, oke? Nah, bagi yang punya ternak kesayangan, tahu bagaimana rasanya ketika melihat atau menyaksikan ternak kesayangan tersebut. Nah, baiklah anak-anak ustazah, kita masuk ke jenis-jenis ternak kesayangan. Nah, yang pertama ada kelinci hias. Ya, anak-anak ustazah. Nah, anak-anak ustazah, kelinci hias merupakan ternak kecil multiguna. Kenapa? Karena dapat dibudidayakan sebagai ternak penghasil daging, kulit, dan untuk kepentingan berbagai pekerjaan di laboratorium. Nah, beberapa bangsa kelinci dikembangkan karena keindahannya dan dipelihara sebagai ternak kesayangan atau sebagai binatang kesayangan atau ternak kesayangan. Bangsa kelinci yang dipelihara karena keindahannya mempunyai daging sedikit, tetapi kulitnya berharga. Kalau daging yang banyak anak-anak itu namanya kelinci konsumsi. Nah, berbagai pameran telah diadakan untuk bangsa kelinci hias yang penilaiannya didasarkan pada ciri-ciri bulu beraneka warna dan telinga yang panjang. Anak-anak ustazah, Angora dan Rex merupakan dua jenis bangsa kelinci penghasil bulu berwarna putih dengan wool yang tumbuh panjang. Ya, anak-anak ustazah ya. Dan anak-anak ustazah pernah belajar di kelas 7 dan ternyata serat itu juga bisa kita ambil dari bulu kelinci. Nah, anak-anak ustazah, ada beberapa keuntungan jika memelihara kelinci, baik dengan pedaging maupun sebagai ternak kesayangan. Pertama, kelinci mempunyai potensi biologis yang tinggi karena dapat dikawinkan kapan saja setelah dewasa. Nah, waktu hamilnya pendek. Ya, anak-anak ustazah, jadi beranaknya banyak. Dalam 1 tahun, anak-anak ustazah, seekor induk kelinci dapat melahirkan 6-8 kali. Nah, kalau 1 tahun 6-8 kali, berarti jarak hamilnya cuma sekitar 2 bulan ya anak-anak ustazah. 2 bulan dah lahir, 2 bulan dah lahir ya. Dengan jumlah anak perkelahiran 6-8 ekor. Jika akan digunakan sebagai hewan kesayangan, sebaiknya untuk pemula disarankan membeli kelinci berumur 2-4 bulan untuk menghindari resiko kematian. Jadi jangan membeli yang terlalu kecil. Kalau ada anak-anak ustazah yang ingin beternak kelinci, memelihara kelinci sebagai binatang atau ternak kesayangan, jangan beli yang terlalu kecil. Disarankan membeli kelinci berumur 2-4 bulan karena dia sudah bisa mengkondisikan dengan lingkungannya. Nah, anak-anak ustazah, ternyata beternak kelinci ini cukup bagus ya. Kalau kita perhatikan, dia dalam setahun ya anak-anak ustazah, dia bisa 6-8 kali melahirkan. Sekali melahirkan bisa 6-8 ekor. Nah, bisa kita jadikan ini sebagai ladang usaha. Nah, kalau kita belajar prakarya, kita belajar ke usaha ujung-ujungnya ya anak-anak ustazah. Nah, yang berikutnya adalah hamster. Anak-anak ustazah, mungkin ada di antara anak-anak ustazah yang sangat menyukai binatang ini, namanya hamster. Nah, hamster merupakan hewan kecil yang masuk dalam ordo Rodentia atau hewan pengerat, sejenis tikus berarti ya. Cuman tikusnya ini agak cantik dibanding tikus-tikus yang biasa kita lihat berkeliaran di parit-parit itu. Nah, hamster anak-anak ustazah berasal dari Timur Tengah dan Eropa bagian tenggara. Sejak tahun 1930-an anak-anak ustazah, hamster sudah dipelihara. Tetapi pada waktu itu hanya sebagai hewan percobaan di laboratorium. Hewan ini memiliki ukuran tubuh yang relatif kecil. Tubuh hamster dewasa memiliki panjang 7-10 cm saja. Ada juga yang berukuran 8-20 cm. Ya, kadang-kadang ya 18-20 cm ya. Nah, tubuhnya kuat dan lentur. Nah, ini perbedaan dia dengan tikus. Hamster memiliki bulu lebat dan halus di sekitar tubuhnya hingga memenuhi bagian telinga, ekor, dan kaki. Nah, yang membedakan dia dengan tikus biasa kita lihat itu, yaitu pada bulunya yang lebat dan halus
sehingga tumbuh di bagian telinga, ekor dan kakinya. Jadi dia sampai ke kaki-kaki, ke ekor-ekornya semua bulunya lebat. Nah, anak-anak ustazah, hamster adalah hewan yang aktif pada malam hari dan beristirahat pada siang hari atau nokturnal, ya namanya hewan nokturnal. Satwa mungil ini tidak tahan panas dan akan mati jika terpapar terik matahari dalam waktu lama. Ketika matahari tenggelam, barulah hewan ini keluar dari lubang persembunyiannya untuk melakukan aktivitas. Pada suasana gelap, hamster ini akan mencari makan, pasangan, dan bermain. Nah, anak-anak ustazah, menjelang pagi aktivitasnya akan berhenti. Hamster akan kembali ke dalam lubang untuk tidur sepanjang hari. Nah, sampai malam kembali datang. Nah, anak-anak ustazah, terdapat di Indonesia 5 macam jenis hamster yang banyak dipelihara orang. Pertama ada hamster Syria, terus ada hamster Campbell, ada hamster Winter White, ada hamster Roborovski, dan hamster Cina. Nah, setelah hamster, anak-anak ustazah, binatang yang bisa kita jadikan binatang kesayangan atau ternak kesayangan ada burung merpati. Nah, keberadaan merpati tersebar luas di seluruh negara di Indonesia. Jenisnya macam-macam ya anak ustazah, dan memiliki ciri dan sifat sendiri-sendiri sesuai dengan kondisi alam tempat hidupnya. Nah, terdapat sekitar 200 jenis merpati yang hidup di Eropa, Asia, dan Australia. Merpati yang hidup di negara-negara belahan bumi selatan, terutama di Indonesia dan Papua Nugini, ukurannya tubuhnya lebih besar dan elegan. Ya, anak-anak ustazah, berarti merpati kita lebih besar dan elegan jika dibandingkan dengan jenis merpati di negara lain. Nah, untuk bulu anak-anak ustazah juga beraneka macam corak. Ada merpati yang berbulu ungu, ada biru laut, coklat, putih, atau kombinasi dari beberapa warna yang tampak mengkilap. Nah, secara umum warna bulu burung merpati adalah abu-abu ya, coklat, putih, hitam, dan putih. Nah, khusus merpati jantan bulunya lebih tampak indah dan mengkilap. Ya, anak ustazah, yang membedakan ya antara merpati jantan dan betina yaitu pada bulu. Bulu merpati jantan tampak lebih indah mengkilap, terutama pada bulu bagian leher dan kepalanya anak-anak ustazah. Ya. Nah, ini dia contohnya. Berarti yang ada di gambar yang ini adalah merpati jantan. Bulunya lebih tebal dan mengkilat, terutama dari leher sampai kepala ini. Nah, itu yang membedakan jantan dan betinanya. Nah, untuk di alam liar anak-anak ustazah, merpati hidup dengan membuat sarang di berbagai tempat seperti di ranting pohon, celah gunung karang, atau atap bangunan atau rumah penduduk. Nah, kalau di alam liar ya mereka hidupnya. Nah, pembuatan sarang dilakukan ketika memasuki masa perkawinan, yakni ketika merpati betina hendak bertelur dan mengerami telurnya. Proses pengeraman dilakukan bergantian antara merpati jantan dan betina. Jadi berbeda dengan ayam ya anak-anak ustazah. Kalau ayam yang ngerem telur itu selalu betina gitu, selama 21 hari dia terduduk di situ, ya kan? Nah, kalau untuk merpati ternyata antara betina dan jantannya bergantian untuk mengerami telurnya. Nah, anak-anak ustazah, ternyata merpati digolongkan menjadi 4 jenis. Ada merpati hias, ada merpati ada merpati pos, ada merpati balap, dan ada merpati pedaging yang memiliki karakteristik yang berbeda dalam setiap jenisnya. Ya, anak-anak ustazah, mungkin untuk merpati hias dia mempunyai bulu yang indah dan cantik ya. Nah, kalau untuk merpati pos misalnya kepatuhannya, merpati balap kelincahannya, pedaging banyak dagingnya gitu ya anak-anak ustazah. Nah, itu tadi tentang merpati. Yang keempat, di sini binatang atau ternak kesayangan ada burung kicauan. Nah, beberapa jenis burung kicauan yang banyak dipelihara masyarakat Indonesia anak-anak ustazah antara lain ada murai batu. Nah, itu banyak berasal dari Medan ya anak-anak ustazah. Ada lovebird, ada kenari, ada cucak hijau, ada kacer, ada poksai, anis, dan jalak. Itu tadi jenis-jenis burung kicauan yang banyak dipelihara. Nah, anak-anak ustazah, pada habitat aslinya burung-burung pengicau ini sebenarnya
Burung pengicau jantan biasanya hidup berkelompok, terdiri dari 2 sampai 10 ekor. Tiap kelompok mempunyai pemimpin atau yang disebut jantan dominan, yang biasanya memiliki kicauan sangat merdu dan panjang dan tidak dimiliki pejantan lain. Nah, itulah yang membuat dia menjadi pemimpinnya. Dia mempunyai kelebihan dibanding jantan yang lainnya. Berbeda dengan burung pengicau yang dipelihara manusia, berbeda dengan burung pengicau yang dipelihara manusia, karena tidak berada dalam kelompok, semua burung jantan liar dapat berkicau. Ya, membedakan dia. Kalau yang di alam bebas tadi, anak-anak ustazah pada habitatnya, dia cuman yang berkicau panjang itu cuma pemimpinnya. Sementara kalau yang dipelihara semua bisa berkicau. Nah, ya anak-anak ustazah. Nah, sekarang anak-anak ustazah untuk burung kicauan ini banyak diadakan orang lombanya, lomba kicauan, lomba burung kicau gitu ya, banyak. Nah, burung-burung yang ikut berlomba untuk burung kicauan itu burung yang terlatih dan bermental kuat dalam dapat berjaya di arena lomba. Seakan-akan nampak sebagai jantan dominan. Nah, jadi berarti dia punya kicauan yang panjang dan merdu gitu ya anak-anak ustazah, sehingga dia menjadi pemenang di lombanya. Nah, kicauan burung banyak membawa manfaat terhadap manusia anak-anak ustazah. Kalau orang Jawa menyebutnya sebagai kelangenan, dirawat untuk dipandang dan dijadikan hiasan. Nah, jenis burung ini dipelihara untuk penyaluran hobi, memanfaatkan waktu luang dengan aktivitas positif, memperbanyak teman dan sekaligus menghasilkan uang atau budidaya lomba. Nah, itu tadi anak-anak ustazah. Untuk hari ini cukup sampai jenis-jenis burung kicauan. Insyaallah pekan depan kita masuk ke sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan. Baiklah anak-anak ustazah, untuk tugas insyaallah nanti atau besok ustazah kirim lewat grup kelas, lewat wali kelas nanti. Jangan lupa dengan catatan. Nah, satu lagi, kalau ada yang kurang dipahami dengan materi kita, penyampaian materinya, silakan hubungi ustazah untuk bertanya yang lebih jelas. Baiklah, kita cukupkan hari ini sampai di sini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.